Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya tante Waalaikumsalam mana? warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Program Studi Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi UNS, Bapak Raden Kunto Adi, SPMP. Yang kami hormati, Komisi Magang dan Tugas Akhir, Ibu Agni Hanifa, SPT MSI, serta teman-teman peserta sosialisasi tugas akhir yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi tugas akhir yang ditujukan untuk mahasiswa Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi UNS Angkatan 2018. Baik, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Maharani Dwi Putri Kiranawati, mahasiswi Diploma 3 Agribisnis Angkatan 2020, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Adapun susunan acara yaitu, pertama, pembukaan, acara kedua, sambutan dari Kaprodi, acara yang ketiga, penyampaian sosialisasi, acara yang keempat, sesi tanya-jawab, acara kelima, foto bersama, dan acara terakhir yaitu penutup. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, mari bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Program Studi Diploma 3 Agribisnis Sekolah Vokasi UNS untuk Bapak Raden Kunto Adi SPMP. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Pak Kunto, suaranya belum masuk ya? Sudah saya sudah. Oh ya, sudah Pak. Sudah ya. Cuman ini Ya. videonya kok mati tempat saya ya. Jadi nggak nampak muka saya nanti. Oh, iya Pak. Nggak tahu ini mungkin settingan di video saya yang rusak ini. Kita mulai saja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa angkatan 2018 khususnya yang hari ini kami Komisi Magang dan Tugas Akhir di program studi D3 Agribisnis. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi penyusunan tugas akhir, termasuk standar operating prosedur atau prosedur yang nanti akan teman-teman lakukan ketika nanti akan memulai tugas akhir sampai pada ujian tugas akhir. Kenapa kegiatan ini dilakukan? Jadi perlu kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, khususnya angkatan 2018 yang ini sudah mulai siap-siap untuk menyusun tugas akhir. Kemudian juga saya dengar ada yang angkatan 2019 dan angkatan 2020 yang hari ini juga hadir. Bagi teman-teman angkatan 2019 dan angkatan 2020, silakan bisa dipahami terlebih dahulu supaya Anda juga bisa punya gambaran tentang tugas akhir ke depan seperti apa begitu. Ya. Untuk angkatan 2018 memang ini waktu yang harus dilakukan di bulan Februari ini karena teman-teman sudah pulang dari magang, mestinya tugas berikutnya adalah menyusun TA. Ya, ini sudah tahapan yang harus Anda lalui. Tinggal satu tahapan yang harus Anda lalui ya. Nanti Anda setelah ini sidang magang, nanti ada beberapa SOP ujian magang yang akan kami sisipkan di kesempatan kali ini, mumpung ketemu Anda, nanti akan saya sampaikan SOP ujian magang secara daring.
Kemudian nanti setelah itu saya dengan Bu Agni, kalau Bu Agni hari ini bisa hadir, nanti kami akan menyampaikan tentang tugas akhir, ya, SOP-nya seperti apa, kemudian pedoman penyusunan tugas akhirnya seperti apa, kemudian tempat tugas akhirnya syaratnya harus seperti apa, kriterianya apa saja, nanti akan kami sampaikan pada saat sosialisasi tugas akhir dan sampai pada ujian tugas akhir. Jadi ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan supaya teman-teman mahasiswa yang bersiap-siap untuk tugas akhir itu tidak bingung. Tidak bingung, tidak blank, prosedurnya harus seperti apa, berkas-berkas yang harus disiapkan seperti apa, prosedurnya harus bagaimana, jangan sampai ada kekeliruan seperti pada waktu magang kemarin. Ya, tolong dipelajari betul-betul berkas-berkas dari mulai form D1 sampai D6. Gitu ya. Jadi tolong dipahami form dari mulai pendaftaran pendaftaran TA sampai pada ujian TA. Jangan sampai ada form-form atau berkas-berkas yang tidak diurus. Itu karena ini tahap akhir Anda kuliah di Diploma 3 Agribisnis. Ya, jangan sampai nanti kemudian berkasnya tidak lengkap, Anda kemudian digugurkan kelulusannya. Bahkan mungkin malah tidak jadi ujian gara-gara berkasnya tidak lengkap. Itu ya. Jadi tolong betul-betul dipahami betul formnya, berkas-berkasnya seperti apa, dan kemarin sudah saya sampaikan formnya. Meskipun kemarin ada sedikit kesalahan ya, masih tertulis Fakultas Pertanian. Harusnya itu sekolah vokasi. Hanya berbeda di situ saja. Kemudian nanti ada perbedaan lain, nanti akan saya sampaikan juga perbedaan ketika kita sudah di bawah sekolah vokasi. Ketika kita masih di bawah Fakultas Pertanian, berkas yang saya sampaikan kemarin mungkin masih form di bawah Fakultas Pertanian. Perbedaannya adalah form yang di bawah sekolah vokasi, form yang lain tetap kita pakai, karena memang masih bisa dipakai di mahasiswa angkatan 2017 kemarin. Perbedaannya ada di berita acara ujian TA. Bedanya hanya 1 lembar itu. Berita acara ujian TA, kalau dulu itu langsung muncul nilainya. Kunto dinyatakan lulus nilai sekian, itu ada. Untuk berita acara ujian TA di bawah sekolah vokasi itu tidak hanya nilai yang muncul, ya. Nanti kita masih mengkombinasi form yang dipakai oleh D3 selama ini dengan form yang dianjurkan oleh sekolah vokasi. Yang dianjurkan oleh sekolah vokasi hanya 1 lembar. Berita acara dan berita acara dari sekolah vokasi itu tidak ada nilainya. Itu yang menjadi kelemahan dari form dari sekolah vokasi. Makanya saya menganjurkan semua tetap dipakai. Ya, form dari D3 yang biasanya kita pakai tetap kita pakai karena ada nilainya, menunjuk nilai si A nilainya berapa muncul di situ. Tapi berita acara ujian TA dari sekolah vokasi yang tidak menunjuk nilai tetap dipakai. Daripada nanti Anda malah digagalkan ujiannya, begitu ya. Jadi semua tetap dilengkapi, dikombinasi saja. Karena ini masih masa peralihan dari Fakultas Pertanian ke sekolah vokasi. Jadi formnya masih tetap kita pakai semua saja, tidak masalah. Ya, tidak ada ruginya, menambah hanya 1 form saja kok. Jadi tidak masalah menurut saya gitu ya. Itu. Jadi kalau di form sekolah vokasi itu hanya di berita acara menuliskan bahwa misalnya linggar ini lulus dengan revisi, lulus tanpa revisi, tidak lulus, itu saja, tanpa ada nilai. Linggar itu nilainya berapa tidak ada di berita acara yang dari sekolah vokasi. Ya, yang dari sekolah vokasi hanya menuliskan linggar ini tidak lulus, lulus dengan revisi, lulus tanpa revisi, hanya tertulis begitu saja. Dan menurut kami itu tidak lengkap gitu ya. Jadi kemudian kami mengambil keputusan dikombinasi saja. Formnya tetap kita pakai, form dari D3 yang selama ini dipakai tetap kita pakai, form yang dari sekolah vokasi yang hanya 1 lembar itu tetap kita pakai, juga kita pakai. Gitu. Jadi dua-duanya kita bisa dapat lah. Jangan sampai nanti gagal ujian gara-gara formnya tidak lengkap. Itu.
Saya kira untuk pengantar awal ini cukup sekian. Semoga materi yang sosialisasi TA yang mungkin kita efektif waktu tidak terlalu lama, nggih. Nanti mungkin kita akan lebih banyak forum diskusi saja, supaya nanti teman-teman tidak bingung, saya harus TA kemana, nanti kriteria TA-nya seperti apa, berapa tanaman yang harus berapa polybag yang harus saya tanam, berapa jumlah ternak harusnya tempat saya TA, itu tidak bingung. Nanti akan kami sampaikan secara detail. Semoga Bu Agni sudah bisa bergabung pada kesempatan kali ini. Karena sepertinya Zoom-nya dibatasi 100 ya Mas ya? Mas Sahidin, nggih. Sepertinya ini Zoom-nya dibatasi hanya 100, sehingga semoga beliau masih bisa masuk bergabung dengan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Kunto atas sambutan yang telah diberikan. Baik, memasuki acara inti yaitu penyampaian sosialisasi, di mana acara ini nanti akan didampingi langsung oleh Bapak Kaprodi, yaitu Bapak Raden Kunto Adi SPMP, dan Ibu Agni Hanifah SPTMSI selaku Komisi Magang dan Tugas Akhir. Untuk Bapak dan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Nggih, matur nuwun, Mbak. Bu Agni bersama rambut nggih? Sudah bergabung belum ya? Sebentar Pak, saya ceknya deh. Di partisipan? Cek. Sepertinya Bu Agni belum masuk, Pak. Belum, nggih? Ya sudah, saya jalan sendiri aja enggak apa-apa, nggih. Ya, nanti semoga nggih. Karena saya WA juga belum warna biru, Mbak, masih. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Langsung saja saya sampaikan sebelum saya menyampaikan tentang pedoman tugas akhir. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi tentang SOP ujian magang secara daring. Ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama ini teman-teman yang angkatan 2018 ini sudah mulai menyusun laporan, ya. Sudah mulai menyusun laporan. Mestinya tahap berikutnya adalah Anda mulai bimbingan kepada dosen pembimbing magang yang sudah kemarin kita sudah dibagi, termasuk pengujinya juga sudah saya bagi, ya. Jadi ini SOP ujian magang secara daring, yang ini SOP ini sama persis dengan yang kami berlakukan untuk mahasiswa angkatan 2017 kemarin. Gitu ya. Jadi silakan bisa diturunkan Mas, Mbak. Jadi pertama, mahasiswa sudah mulai konsultasi laporan magang, ya, beberapa agak turun sedikit, Mbak. Ya. Jadi ada turun sedikit, naik, sorry, naik kok turun. Naik, masih yang di slide atas tadi, ya. Nomor 2. Oke. Jadi teman-teman ini sudah mulai menyusun laporan, kemudian silakan konsultasi dengan pembimbing, ya. Kemudian kita asumsikan nanti tolong logbook, ya, logbook magang, kemudian monitoring untuk pembimbingan magang juga tolong Anda siapkan. Logbooknya khususnya logbook dari pihak perusahaan, logbook ketika Anda magang, ya, karena logbook itu nanti akan ditunjukkan ketika Anda ujian. Jadi ketika ujian magang, Anda harus menyiapkan berkas-berkas untuk penyiapan ujian magang, gitu ya. Jadi nanti setelah laporan magang itu disetujui di ACC, setelah bimbingan kemudian di ACC kan, kemudian setelah di ACC nanti screenshot atau bukti bisa melalui WA atau email dari pembimbing yang meng-ACC laporan Anda. Nanti bisa dikirim ke WA saya atau WA admin, atau bisa dikirim lewat email d3pertanian@gmail.com, ya. Itu nanti dalam bentuk form D3.
Ya, tolong nanti dicek form D3-nya. Jadi form D3 itu bentuk persetujuan pembimbing terhadap laporan magang Anda. Itu nanti tolong di email ke email yang tersaji di situ. Kemudian nanti mahasiswa melakukan pendaftaran ujian magang, form D4, dengan mengirim form tersebut ke email admin d3pertanian@gmail.com. Ya, jadi yang dikirim form D3, form D4. Kemudian setelah itu nanti kami Komisi Magang dan TA, kebetulan Komisi Magang dan TA untuk prodi hortikultura, untuk minat hortikultura dan farmaka adalah saya, untuk minat peternakan adalah Bu Agni. Jadi nanti kami berdua akan membuat form, menyiapkan form D5. Form D5 itu isinya adalah penetapan susunan penguji magang. Nanti tapi yang menyiapkan Anda, nanti kami tinggal tanda tangan. Gitu ya. Nanti teman-teman mahasiswa menyiapkan form D3, D4, kemudian D5. Khusus D5 nanti ditandatangani oleh kedua penguji, kemudian disetujui oleh Komisi Magang dan Kaprodi. Ya, kebetulan kalau Komisi Magangnya Horti Farmaka, berarti nanti yang tanda tangan saya semua itu di bawah itu. Ya, selain kedua penguji, nanti yang tanda tangan saya. Kalau minat peternakan, berarti nanti kedua penguji tanda tangan, Komisi Magang Bu Agni, Kaprodinya saya. Itu ya. Itu untuk form D5. Form D5 itu penetapan susunan penguji magang oleh Komisi Magang dan TA, diketahui oleh Kaprodi, ditandatangani oleh kedua penguji, ditujukan kepada Dekan Sekolah Vokasi. Ya, Pak Santoso. Itu ya. Tapi tetap Anda yang menyiapkan. Nanti kami tinggal tanda tangan. Kemudian ujian magang dilaksanakan setelah ada kesepakatan waktu antara kedua penguji dengan mahasiswa. Laporan magang dan PPT, materi presentasi, mohon dengan sangat dikirim ke kedua dosen penguji dalam waktu 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian magang. Ya, jangan sampai besok magang sekarang baru diserahkan. Ya, tolong dengan sangat dipersiapkan dengan betul. Jangan sampai nanti dosen tidak mau menguji gara-gara Anda telat ngirim laporan magang plus PPT-nya. Termasuk berkas-berkas undangan, monitoring, nilai magang dari tempat magang, formulir penilaian, rekap hasil penilaian, Anda telat ngirim, berita acara ujian magang Anda telat ngirim, nanti bisa membuat dosen menjadi menggagalkan ujian Anda, bisa diundur karena gara-gara Anda telat ngirim. Itu ya. Dan itu pernah terjadi di tahun kemarin, di angkatan 2017 kemarin. Jadi tolong nanti laporan magang dan PPT itu memang saya pisah supaya Anda betul-betul siap menyiapkan laporan magang dan PPT itu dengan baik. Ya. Jadi sekali lagi laporan magang dan PPT materi presentasi dikirim ke kedua dosen penguji 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian magang. Kemudian setelah itu mahasiswa mengirimkan ke penguji 1, ke pembimbing atau sebagai pembimbing sebagai penguji 1 yang dikirim apa saja? Pertama, undangan ujian magang. Formatnya sudah ada di pedoman magang yang dulu pernah saya kirim. Ya, nanti saya kirim lagi tidak apa-apa. Undangan ujian magang, kemudian monitoring pembimbingan laporan magang. Monitoring pembimbingan laporan magang itu monitoring ketika Anda pembimbingan laporan dengan dosen pembimbing magang. Ya, ketika Anda bimbingan, Anda wajib meminta tanda tangan monitoring pembimbingan laporan magang. Ya. Atau misalnya tidak mau tanda tangan satu persatu, ya sekaligus saja. Misalnya 5 kali bimbingan, tanda tangan 5 kali. Tapi harus ditandatangani oleh pembimbing. Ya, jadi ketika Anda nanti ujian, itu juga dilampirkan. Bukti bahwa Anda itu bimbingan betul gitu loh. Ya, jadi monitoring pembimbingan laporan magang. Kemudian yang ketiga logbook kegiatan magang. Ya, ketika Anda di perusahaan kemarin kan Anda bikin logbook tuh. Ya, logbooknya tolong itu dilampirkan khusus. Kemudian nilai kinerja kegiatan magang dari instansi perusahaan tempat magang. Ini ada beberapa sudah dikirim email ke saya, ada yang belum dikirim
karena tidak dalam bentuk soft copy, tapi hard copy-nya terkirim, ada yang ke D3, ada yang terkirim ke kampus vokasi. Ya, kemarin sudah saya jelaskan di grup itu, nggih. Jadi tolong nilai kinerja magang itu juga nanti akan menjadi salah satu penilaian di dalam magang. Ya, nah karena di rekap hasil penilaian ujian magang nomor 6, di rekap hasil penilaian ujian magang itu nanti ada 3 komponen penilaian. 1, dosen penguji 1 atau pembimbing, nilai dari dosen penguji 2, dan nilai dari perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu diambilkan dari nilai yang kemarin di email ke saya atau dikirim hard copy ke D3 atau ke kampus sekolah vokasi. Itu ya. Oke, kemudian formulir penilaian ujian magang sudah jelas, ya, sudah ada formulirnya, nanti ada panduan nilainya sekian, kalau dapat A itu kalau 85 ke atas itu sudah ada formulirnya. Kemudian rekap hasil penilaian ujian magang yang ada 3 komponen tadi, tolong dicek, Mas Mbak, di dalam rekap hasil penilaian ujian magang itu harus ada 3 komponen penilaian, bukan 2. Harus ada 3. Kalau ada 2 berarti Anda tolong tambahkan satu lagi baris. Ya. Sekali lagi, penilaian ujian magang itu ada 3. Kalau TA ada 2. Ya, kalau TA itu penguji 1, penguji 2. Kalau ujian magang itu komponen penilaiannya ada 3. Penguji 1, penguji 2, penilaian dari tempat magang. Ya, ada 3 komponen penilaian. Ya, tolong nanti dicermati betul itu. Ya. Kemudian nilai dari saya ingatkan lagi, penilaian dari tempat magang itu skalanya juga harus 100. Saya kemarin belum sempat ngecek yang di email ke saya, apakah sudah skor nilainya 100 atau belum. Ya, waktu Anda sebelum magang pun dulu pernah kami ingatkan, skalanya harus 100. Itu ya. Itu. Karena tahun kemarin itu juga masih ada yang salah. Diminta skala 100 tapi skalanya masih 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi akan sulit nanti mengkonversi ke dalam angka 100. Kalau konversinya masih 1 sampai 4 gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah yang perlu Anda kirim nanti, yang harus Anda kirim selain undangan, monitoring, logbook, nilai kinerja kegiatan magang, formulir penilaian ujian magang, rekap hasil penilaian ujian magang dengan 3 komponen penilaian, berita acara pelaksanaan ujian magang form D6. Ya, jadi nanti jangan lupa berita acara pelaksanaan ujian magang. Form D6 juga harus Anda siapkan. Kemudian kepada penguji kedua, Anda tidak perlu lengkap seperti ketika penguji pertama. Penguji pertama 7 berkas, penguji kedua cukup laporan magang dan PPT-nya, plus undangan ujian magang, dan formulir penilaian ujian magang. Cukup 2 berkas itu plus laporan magang dan PPT. Itu Anda kirim via email atau WA ke penguji kedua. Ya, jadi penguji 1 7 berkas, penguji 2 2 berkas di luar laporan magang dan PPT. Kemudian teknis ujian magangnya itu saya kira silakan menggunakan Google Meet dan sebagainya, monggo nanti bisa menyesuaikan dengan dosen. Itu secara sekilas. Kemudian kelengkapan administrasi dilakukan secara daring, dan panduan magang bisa di-download di agribisnis.vokasi.uns.ac.id. Kemudian berkas-berkas administrasi pendukung dikelola oleh dosen pembimbing. Nanti semua berkas administrasi semua dipegang oleh dosen pembimbing, penguji 1. Selanjutnya nanti dosen penguji 1 atau pembimbing mengirimkan kepada email d3pertanian@gmail.com ya, untuk arsip prodi dan input nilai magang di Siakat. Kalau tidak dikirim kepada kami, nanti nilai magangnya tidak akan bisa keluar ke Siakat. Ya, otomatis kalau nilainya Siakat tidak ada, nanti di KHS Anda tidak akan muncul, gitu ya. Jadi tolong nanti dengan sangat dosen pembimbing untuk selalu diingatkan, Bapak Ibu mohon mengirimkan nilai ke email D3 Pertanian gitu ya @gmail.com.
ya, supaya nanti admin D3 ya nanti tolong dikirim juga ke saya nggih. Saya tolong di WA ke saya atau di email ke saya supaya saya juga punya arsip. Ya, karena admin kita Mas Ali kadang juga kebanyakan pekerjaan. Ya, tolong nanti juga bisa dikirim ke email D3 Pertanian, juga bisa dikirim ke email saya. Ya. Jadi saya juga bisa ikut memantau nilainya si A si B itu berapa, arsipnya mana, saya juga punya arsip gitu ya. Kemudian bagi mahasiswa yang telah melaksanakan magang periode Januari Februari 2021, batas akhir melaksanakan ujian magang adalah tanggal 26 Juni 2021. Jadi tolong dengan sangat tanggal 26 Juni 2021 harus sudah ujian magang. Ya, jadi tolong ini mulai persiapan, ini baru Februari ya, masih Maret, April, Mei. Ya, masih ada waktu 3 bulan untuk menyiapkan proses pembimbingan laporan magangnya. Itu nggih, gitu. Oke, itu secara sekilas untuk SOP ujian magang. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang bertanya tentang itu. Oke, lanjut Mbak, terkait dengan TA sekarang. Untuk TA, ini mungkin tidak perlu satu persatu harus saya baca ya. Lanjut saja, peraturannya enggak usah. Langsung saja prosedur TA saja, Mbak. Ini peraturannya, enggak usah ini. Lanjut. Lanjut aja, enggak usah ini. Ini nanti bisa dibaca sendiri untuk apa ketentuan SK-nya. Ini SK, bunyi dari SK ujian TA. Ya. Oh, ya. Agak ke atas, Mbak. Oke. Ini bagan alur kegiatan tugas akhir mahasiswa. Pertama adalah sosialisasi TA. Kita lakukan hari ini. Ya. Kemudian nanti teman-teman harus mulai menyiapkan mendaftar sebagai peserta untuk penyusunan tugas akhir kesekretariatan D3. Tapi karena sekarang daring, tolong nanti berkas-berkas dikirim by email saja. Emailnya tetap sama, emailnya pakai yang tadi saja, ya supaya tidak terlalu banyak email. Ya, jadi pendaftaran untuk penyusunan tugas akhir nanti form D1-nya juga dikirim lewat email d3pertanian@gmail.com. Ya, lanjut ke bawah, Mbak. Kemudian nanti mahasiswa mengajukan judul TA. Kemarin sudah saya minta teman-teman untuk menyiapkan tema atau produk TA. Ya, itu kemarin saya minta mengisi itu supaya saya bisa memberikan pembimbing. Meskipun judul itu nanti. Ya, judul itu bisa dirancang setelah TA-nya jalan tidak masalah. Jadi judul bisa dibuat di awal, bisa dibuat di akhir tidak masalah. Ya, setelah Anda TA, Anda baru merumuskan judul juga boleh. Ya, itu. Atau judulnya dulu baru, karena judul kan bisa dilakukan di akhir sebenarnya, tidak harus di awal. Ya. Jadi pengajuan judul TA ini kemarin saya minta teman-teman untuk menyiapkan judul. Kalau sudah bisa jadi judul, ya alhamdulillah. Kalau belum jadi judul, tolong sampaikan kepada kami tema atau produk yang mau dibuat TA. Ya, makanya kemarin saya minta teman-teman untuk melaporkan, mengirimkan lewat Google Form. Ya, jadi pendaftaran sementara lewat Google Form dulu. Ya, kemudian nanti untuk pendaftaran awal lewat Google Form dulu, nanti berkas-berkasnya baru lewat email, gitu ya. Jadi yang kemarin teman-teman isi lewat Google Form itu untuk menentukan pembimbing dan penguji TA. Ya, jadi Anda nanti bisa lebih cepat, tidak perlu nunggu saya. Ya, nanti kalau sudah dapat nama pembimbing dan penguji, Anda sudah bisa langsung running. Kalau sudah langsung TA, jenengan Anda sudah bisa konsultasi ke pembimbing dan penguji, khususnya pembimbing. Gitu ya.
Karena nama pembimbing dan penguji sudah saya berikan di awal. Gitu ya. Makanya saya minta cepat. Karena kemarin yang mendaftar baru 73 atau berapa itu. Ya, tolong segera mengisi Google Form tersebut. Ya, nanti kalau judulnya sudah fix ya silakan Anda tulis judulnya. Kalau judulnya belum fix ya silakan tulis temanya dulu atau produk-produk dari TA yang akan Anda kaji. Itu yang akan Anda lakukan. Kemudian baru setelah itu penentuan pembimbing tugas akhir. Biasanya penentuan pembimbing tugas akhir ini sekaligus pengujinya. Ya, sekaligus pengujinya supaya cepat gitu ya. Itu. Meskipun biasanya karena kalau modelnya kalau di peternakan buakni biasanya langsung diberikan keduanya, pembimbing dan penguji. Nah, kalau saya tahun lalu saya berikan pembimbing dulu. Pembimbing saya berikan dulu, baru nanti kalau mau ujian baru saya kasih penguji. Itu. Pengujinya sesuai dengan judulnya, sesuai dengan kompetensi. Kalau pembimbingnya dari agroteknologi, berarti pembimbingnya pengujinya dari agribisnis. Kalau pembimbingnya dari agribisnis, berarti pengujinya dari agroteknologi misalnya. Saya kombinasi. Nah, untuk mulai tahun ini, pembimbing dan penguji saya berikan sekaligus, ya, biar cepat, gitu ya, supaya Anda tidak perlu menunggu lama. Ya, kemudian jadi tahapan penulisan laporan di penunjukan 2 penguji TA itu sudah saya berikan sekalian di awal, gitu ya, pada waktu penentuan pembimbing tugas akhir, sekaligus Anda nanti pembimbing tugas akhir sebagai penguji 1 dan penguji 2 juga sudah sekaligus saya berikan, gitu ya. Jadi lebih bisa menghemat prosedur, ya, mengefisienkan prosedur. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa setelah mendapat penguji, baru nanti otomatis paling tidak ketika Anda menemui menemui pembimbing, Anda minimal sudah tahu temanya dulu, minimal temanya dulu, atau produk TA yang mau Anda garap. Ya, meskipun judulnya nanti bisa dirumuskan bersama-sama dengan pembimbing. Ya, termasuk nanti proposal TA-nya bisa dirembuk bersama dengan pembimbing. Ya, kalau Anda sudah punya proposal akan lebih baik. Ya, bisa lebih cepat. Nanti pembimbing tinggal mengoreksi, memberikan arahan, memberikan masukan terkait dengan proposal TA yang Anda ajukan. Ya, penyusunan usulan TA ini bentuknya proposal, yang poin E tadi, yang poin E ini. Poin E ini penyusunan usulan TA ini dalam bentuk proposal TA. Ya, nanti pedoman penyusunan proposal TA-nya juga sudah ada di bagian bawah dari pedoman ini. Kemudian setelah itu nanti konsultasi-konsultasi terus. Berikutnya adalah persetujuan proposal TA oleh pembimbing TA. Ya. Jadi persetujuan usulan atau proposal TA oleh pembimbing TA. Ya. Kemudian tolong nanti jangan lupa juga ketika Anda konsultasi mulai dari proposal TA sampai pada ujian TA, ada monitoring pembimbingan TA. Seperti halnya pada waktu magang tadi, Mas Mbak. Pada waktu magang tadi kan ada monitoring pembimbingan laporan magang. Ya, untuk TA juga mohon mulai dari proposal. Mulai dari proposal TA, Anda harus mulai menyiapkan monitoring pembimbingan proposal TA sampai pada penyusunan laporan TA sampai pada ujian. Ya, nanti ada logbook atau monitoring pembimbingan. Nanti juga ditandatangani oleh pembimbing TA. Gitu ya. Oke. Kemudian setelah persetujuan usulan TA, berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan TA. Kegiatan TA minimal 2 bulan. Kalau magang kemarin 1 bulan. Khusus angkatan 2018 kemarin ya. Untuk angkatan 2019 itu magangnya nanti berbeda lagi karena konsepnya sudah berbeda. Ya, untuk pelaksanaan kegiatan TA ini minimal 2 bulan. Ya, bagi yang teman-teman peternakan ya tetap harus 2 bulan. Ya, minimal 2 bulan.
Kemudian hortifarmaka juga harus tetap 2 bulan, gitu nggih. 2 bulan ini berarti Anda, karena nanti kan tujuan dari TA ini adalah membuat produk. Jadi kalau yang teman-teman farmaka berarti harus membuat produk, tidak budidaya. Budidaya tanaman obat nanti masuk ranahnya hortikultura. Ya, jadi teman-teman hortikultura berarti harus budidaya, teman-teman farmaka harus membuat produk olahan herbal, ya, mau minuman, mau lipstik, mau masker, mau apa, monggo, silahkan. Yang jelas untuk teman-teman farmaka tidak dalam ranahnya budidaya, karena budidaya itu ranahnya teman-teman hortikultura, gitu ya. Kemudian termasuk nanti teman-teman horti boleh mengambil TA yang arsitektur pertamanan. Jangan semua hortikultura, ya. Kalau bisa ya jangan sampai seperti yang lain sebelumnya gitu loh. Anda punya punya kreativitas lain, punya inovasi lain yang kira-kira belum pernah digarap kakak kelas dulu, misalnya ya membuat taman, misalnya membuat landscape taman. Silakan konsultasi dengan Pak Boy, ya. Bagaimana TA-nya itu untuk pertamanan, bisa konsultasi dengan beliau, gitu ya. Jadi jangan hidroponik semua, ya. Nanti jamur semua misalnya, ya. Jadi kalau bisa, sekarang kan sudah mulai banyak tuh tanaman kaktus, tanaman sukulen, ya kan, bisa dikembangkan, gitu ya. Kemudian untuk peternakan berarti ya khusus untuk peternakan memang agak berbeda dengan hortikultura dan agrofarmaka. Kalau hortikultura berarti harus budidaya, mereka mengeluarkan biaya dana untuk membeli benih, kemudian perlengkapan budidaya yang lain. Farmaka juga sama, harus membuat produk herbal. Untuk peternakan tidak mungkin saya minta untuk beli sapi atau beli bakalan, orang mungkin, gitu ya. Jadi untuk peternakan kita masih menggunakan pola seperti tahun-tahun sebelumnya. Anda mirip seperti magang kemarin, ya. Jadi Anda datang ke perusahaan, Anda tetap 2 bulan di situ, ya. Anda mencari informasi, wawancara, ya. Kalau magang kemarin Anda itu ikut bekerja di situ, Anda mengobservasi, mengamati, Anda lebih banyak belajar di situ. Kalau TA berarti Anda harus betul-betul Anda melakukan termasuk melakukan analisis usaha. Jadi sebenarnya ini harusnya dijelaskan oleh Bu Agni, karena yang lebih kompeten di peternakan Bu Agni. Gitu. Jadi untuk teman-teman peternakan, ya nanti modelnya seperti magang kemarin, ya. Nanti secara detail silakan bisa ditanyakan kepada Bu Agni ya Mas ya. Kalau Bu Agni hari ini bisa rawuh, beliau yang akan menjelaskan. Tapi kalau hari ini tidak bisa rawuh, nanti silakan bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Bu Agni untuk khusus teman-teman peternakan. Tapi modelnya mirip dengan magang kemarin. Ya, Anda ke perusahaan dan tolong teman-teman yang dari peternakan, tempat magang tidak boleh sama dengan tempat TA. Ya. Tempat magangnya kemarin di misalnya industri peternakan di peternakan A, berarti besok TA-nya harus di tempat yang berbeda, ya. Termasuk yang horti misalnya, Pak, saya enggak punya lahan, Pak. Saya pengen nanam hidroponik di AA hidroponik, Palur. Kemarin saya magangnya di situ, berarti TA-nya tidak boleh di situ lagi. Ya, harus kalau mau hidroponik ya di tempat lain, jangan di tempatnya Mas Anggi lagi gitu ya. Jadi tolong tempat magang dan tempat TA tidak boleh sama. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya mitra kita tambah banyak. Mitra kita tidak hanya itu terus. Mitra kita tidak hanya Trijaya terus. Mitra kita tidak hanya AA818 terus gitu ya. Jadi dengan semakin banyak perusahaan tempat mitra magang dan TA, semakin banyak mitra D3. Ya. Semakin banyak mahasiswa mempunyai channel atau punya link di perusahaan, itulah menjadi mitranya D3. Ya, semakin banyak semakin bagus. Gitu ya. Jadi tolong tempat magang dan tempat TA harus berbeda. Gitu ya. Insya Allah banyak lah ya. Kemudian
penulisan laporan. Setelah itu nanti pelaksanaan kegiatan TA minimal 2 bulan. Kemudian melakukan penulisan laporan, ya. Termasuk itu pelaksanaan kegiatan TA minimal 2 bulan itu termasuk analisis usaha ya. Ya, analisis usaha kan cepat itu ya. Jadi Anda sudah dapat data, kalau Anda bikin produk berarti Anda sudah jualan ya, jualan produk herbalnya, jualan sayurnya, jualan apa namanya? Produk budidayanya ya, termasuk dianalisis. Ya, kemudian setelah itu kan waktunya 2 bulan tuh, minimal 2 bulan. Nah, jadi setelah itu nanti baru Anda tuangkan dalam bentuk laporan. Ya. Dalam penulisan laporan, jangan lupa analisis usaha harus dimasukkan. Ya. Karena TA ini, tugas akhir ini berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi di S1 itu sifatnya riset, penelitian. Kalau Anda tidak penelitian, Anda bukan penelitian. Anda membuat produk. Anda tugas akhir, bukan skripsi. Kalau skripsi, itu Anda mengkaji, melakukan penelitian. Ya, melakukan penelitian, melakukan riset. Kalau Anda itu bukan riset. Ya, Anda membuat produk, kemudian Anda laporkan bagaimana prosedur membuat produknya, ya, dengan latar belakang bla bla bla, kemudian metodenya seperti apa, membuat produk tersebut, kemudian produk itu harus dipasarkan keluar, karena tujuan dari TA di mahasiswa diploma 3 ini adalah supaya teman-teman diploma itu bisa menjadi wirausaha sebenarnya. Tujuan akhirnya itu. Ya, baik wirausaha di bidang hortikultura, di bidang agrofarmaka maupun di bidang peternakan. Tujuan akhirnya itu, bukan menjadi seorang peneliti. Ya. Beda dengan S1. Kalau S1 memang melakukan penelitian. Ya. Seperti magang kemarin juga ada yang melakukan kajian, juga mungkin ada ya magangnya. Ya, kalau magang di balai pemerintah biasanya ada yang melakukan kajian. Ya, teman-teman agrofarmaka itu juga ada yang menguji kadar apa, kadar asiri misalnya. Tapi kalau di TA kita, di TA itu dia tidak melakukan riset gitu ya. Jadi TA itu dia membuat produk ya, karena luarannya adalah output, outputnya adalah produk. Ya, produk hortikultura, produk farmaka, dan produk peternakan. Gitu ya. Ya, khusus peternakan memang tidak membuat produk dalam arti yang sebenarnya, tapi Anda melaporkan analisis usaha dari sebuah perusahaan peternakan, gitu ya. Gitu. Kemudian nanti setelah penulisan laporan, konsultasi, kemudian persetujuan ACC, baru berikutnya nanti pendaftaran ujian TA, kemudian nanti penunjukan penguji itu saya kira sudah ada di awal tadi, nggih. Jadi Anda nanti ketika mendaftar ujian TA, Anda sudah mendapat 2 penguji tadi, karena sudah saya berikan di awal, ya sudah kami berikan di awal. Setelah itu baru ujian TA dan penetapan kelulusan, gitu nggih. Nah, perbedaannya ketika kita masih di bawah Fakultas Pertanian kemarin itu apalagi kondisinya kita masih luring. Sebelum waktu kita masih di bawah Fakultas Pertanian, kita masih luring. Nah, ketika kita di bawah sekolah vokasi, kemudian kita ada daring, ya pengurusan daring, kemudian ujian daring, SOP untuk ujian TA ini agak sedikit ada perubahan. Ya, dengan adanya kita di bawah sekolah vokasi dan kondisinya daring. Ya. Jadi pada waktu Anda ngurus, jadi semua berkas tetap sama, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, semua berkas yang ada di D3 tetap kita pakai, ditambah berita acara dari sekolah vokasi kita tambahkan di berkas itu. Kemudian nanti ketika Anda akan mengurus ujian TA, nanti akan saya sampaikan terus ya di grup, ya akan saya ingatkan terus di grup. Ketika Anda mendaftar ujian TA, Anda harus membuat rekap nilai dulu. Rekap nilai sampai pada nilai magang. Kalau nilai magangnya sudah keluar. Kalau nilai magangnya sudah belum keluar, ya sudah. Apa adanya nilai itu, nilai teori.
Ya, nilai teori mestinya sudah keluar semua. Ya, di luar magang dan TA. Ya, kadang nilai magangnya belum keluar. Karena dosen itu memberikan nilai magang setelah revisinya selesai. Ya, kalau nggak selesai nilai magangnya kadang tidak segera diberikan. Kadang anak-anak mahasiswa itu ujian TA khususnya peternakan. Kalau farmaka dengan horti itu biasanya ujian magang dulu baru ujian TA. Kalau di peternakan itu ada yang ujian TA dulu baru magang. Karena pembimbing magang dan pembimbing TA lebih cepat pembimbing TA ngoreksinya daripada pembimbing magang. Sehingga ada kasus ujian TA dulu baru ujian magang. Harusnya magang dulu baru TA, itu normalnya. Ya, gitu. Jadi tapi tidak apa-apa, tidak masalah, ya. Jadi kami maklum karena setiap dosen juga punya kesibukan yang berbeda, tingkat kecepatan ngoreksinya juga berbeda. Jadi prinsipnya ketika Anda mau mendaftar ujian TA, Anda harus menyiapkan rekap nilai dulu. Ya, rekap nilai itu nanti rekap nilai dari semua nilai teori Anda direkap, nanti dimintakan ke sekolah vokasi, minta rekap nilai gitu. Atau dari admin juga boleh. Admin prodi juga bisa mencetakkan rekap nilai. Rekap nilai itu nanti untuk mengurus memo ujian TA. Sekarang ada memo ujian TA, dulu tidak ada. Ya. Mulai angkatan 2017 kemarin, mulai ada memo ujian TA. Jadi memo ujian TA itu untuk diajukan kepada sekolah vokasi untuk mendapatkan surat tugas dan undangan menguji bagi dosen penguji. Jadi rekap nilai Anda mintakan tanda tangan ke saya kembalikan kepada Anda, kemudian Anda membuat memo ujian TA. Memo ujian TA juga minta tanda tangan saya. Memo ujian TA itu nanti saya kembalikan, saya serahkan kepada admin prodi untuk distempel prodi. Ya. Bisa lewat saya berikan ke Anda lagi atau langsung kepada admin. Itu ya. Jadi nanti yang mengupload memo ujian TA bukan mahasiswa. Tapi yang mengupload memo ujian TA adalah admin prodi. Ya, kemarin Mas Ali tidak jalan, saya serahkan kepada Mbak Tias. Ya, jadi prinsipnya admin prodi. Ya, siapapun admin prodinya, bisa Mbak Tias, bisa Mas Ali. Itu ya. Jadi nanti admin prodi yang mengupload memo ujian TA di web sekolah vokasi, bukan mahasiswa yang mengupload. Jadi nanti prosedurnya sekali lagi, mahasiswa menyiapkan rekap nilai, minta tanda tangan saya kembalikan, kemudian dari rekap nilai itu Anda membuat memo ujian TA. Memo ujian TA juga minta tanda tangan Kaprodi lagi. Ya, setelah tanda tangan Kaprodi nanti memo itu tidak saya kembalikan kepada Anda, tapi saya serahkan kepada admin prodi. Ya, setelah admin prodi membubuhkan stempel prodi, nanti admin prodi yang akan mengupload memo ujian TA ke webnya sekolah vokasi. Nanti otomatis pihak administrasi di sekolah vokasi akan menerbitkan dua surat. Satu, surat undangan menguji TA dan surat tugas menguji TA. Kepadanya siapa? Kepadanya kedua dosen penguji. Ya. Undangan menguji kepada kedua dosen, surat tugasnya biasanya jadi satu. Biasanya surat tugasnya jadi satu, tapi berlaku untuk dua orang dosen penguji tadi. Ya, jadi nanti tolong diingatkan dosen pengujinya, ya, diingatkan apakah Bapak Ibu sudah menerima undangan dan surat tugas menguji dari sekolah vokasi atau belum. Biasanya nanti admin prodi biasanya begini Mbak Mas, sekolah vokasi setelah menerbitkan undangan menguji dan surat tugas menguji, kedua dosen penguji tadi akan diupload kembali di web sekolah vokasi. Nanti admin prodi yang akan ngunduh
admin prodi, bisa Mas Ali, bisa Mbak Tias, mengunduh surat tugas dan undangan menguji. Itu bukan wilayah Anda ya, itu wilayahnya admin. Ya, Anda nanti tinggal menanyakan kepada dosen penguji, apakah Bapak Ibu sudah menerima undangan dan surat tugas menguji dari sekolah vokasi. Cukup menanyakan itu saja. Nanti kami yang akan memberikan undangan dan surat tugas itu kepada dosen penguji. Nanti yang menyerahkan biasanya saya. Ya, jadi Anda cukup menanyakan saja, tidak perlu ngoyak-oyak. Itu nanti doyak-oyak malah jenengan diseneni malah ya. Jadi tolong menanyakan saja apakah Bapak Ibu sudah menerima. Kalau belum, tanyakan ke saya. Pak Kunto, ini Pak misalnya Bu Mei belum menerima undangan dan surat tugas menguji. Pripun nggih Pak? Nanti saya akan melacak. Ya, nanti saya akan minta bantuan Mbak Tias atau Mas Ali untuk ngecek di webnya sekolah vokasi. Apakah undangan dan surat tugas mengujinya itu sudah ada belum? Sudah diterbitkan oleh sekolah vokasi belum? Kalau sudah, nanti yang mengunduh adalah kedua admin tadi. Setelah diunduh, biasanya nanti akan disampaikan kepada saya. Nanti saya akan menerima undangan dan surat tugas menguji dari Mas Ali atau dari Mbak Tias. Nah, baru nanti dari saya memberikan undangan surat tugas menguji kepada kedua dosen. Jadi nanti kedua dosen itu akan menerima surat tugas dan undangan menguji dari Kaprodi. Gitu. Ya. Jadi kenapa harus lewat Kaprodi? Supaya saya juga bisa ikut memantau apakah suratnya betul-betul sudah diterima oleh kedua penguji atau belum. Karena kalau surat tugas undangan menguji belum diterima, nanti Anda tidak bisa diuji. Ya, kedua dosen penguji akan menguji Anda kalau undangannya beliau terima dan surat tugasnya beliau terima. Makanya mohon maaf, jangan sampai waktu mengurusnya mepet. Ya. Jangan sampai mengurusnya waktunya mepet, Mas, Mbak. Ya, misalnya karena gini, Mas. Mbak, proses dari mulai membuat rekap nilai, memo ujian TA, kemudian harus diserahkan ke admin dulu, nanti admin upload ke web sekolah vokasi, kemudian sekolah vokasi menerbitkan surat, itu juga butuh waktu. Tidak bisa 1-2 hari. Kalau Anda misalnya ujiannya saya tanggal berapa? Misalnya tanggal 27. Ujiannya tanggal 6 Maret misalnya. Anda harus mulai ngurus seminggu sebelumnya. Ya. Jangan sampai nanti Anda telat mengurus sehingga undangan surat tugas mengujinya juga mepet. Ya. Kemarin di tahun yang angkatan 2017 kemarin ada kasus ujian dulu baru undangannya datang. Ujian dulu baru surat tugasnya datang. Gitu. Ya, kebetulan dosennya enak gitu kan. Kalau dosennya nggak enak kan nanti bisa menjadi masalah. Itu nggih. Jadi tolong pengalaman yang kemarin yuk kita perbaikilah gitu nggih. Ya, karena yang tahun 2017 kemarin memang ada banyak mahasiswa yang karena tergesa-gesa mau ujian, akhirnya tidak melihat durasi waktunya, 4 hari ujian, besok ujian, sekarang baru ngurus. Akhirnya apa? Ujian dulu baru undangannya datang. Gitu ya. Harusnya kan undangan dulu baru uji kan gitu. Ya. Ini tolong yang seperti itu kita rubahlah, gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Monggo Mas, turun. Oke. Terus ke bawah. Oke, saya kira ini nanti bisa dibaca sendiri. Ya, terus Mbak. Oke, ini saya kira terus. Ini terus Mbak. Oh, naik. Ya. Oke. Oke. Oh, ini ini. Oke, yang kriteria saja Mbak. Kriteria Mbak. Ya, kriteria. Ya. Ini kriteria tempat atau produk yang
dijadikan objek tugas akhir? Kemarin ada beberapa yang sudah bertanya ke saya. Ya. Kriteria tempat atau produk yang bisa dijadikan untuk objek tugas akhir. 1. Kalau itu perusahaan, perusahaannya tidak harus berbadan hukum. Berbeda dengan magang. Kalau magang harus berbadan hukum. Kalau TA tidak harus berbadan hukum. Jadi lebih mudah ya, teman-teman peternakan ya. Ini biasanya teman-teman peternakan ini yang biasanya menggunakan perusahaan untuk objek tempat TA. Jadi untuk khusus untuk TA ini berbeda dengan magang kemarin. Kalau magang harus berbadan hukum, kalau TA tidak harus berbadan hukum. Ya, Anda ke KTT kelompok ternak juga boleh, silahkan. Karena banyak kelompok ternak yang tidak berbadan hukum, silahkan. Kemudian yang kedua, ya, kriteria jumlah objek TA. Yang nomor 7 tadi ya, nomor 7 di bawah itu, lokasi pelaksanaan TA tidak boleh sama dengan magang. Ya. Kemudian kriteria jumlah objek TA untuk peternakan, sapi potong minimal 20 ekor, kriteria untuk minat peternakan, perusahaannya adalah perusahaan dengan jumlah sapi potong minimal 20 ekor, sapi perah 20 ekor, kambing atau domba 50 ekor, babi 50 ekor, ayam pedaging minimal 10.000 ekor, ayam petelur minimal 10.000 ekor, kuda minimal 50 ekor, kelinci minimal 5.000 ekor, dan puyuh minimal 10.000 ekor. Ya, ini memang monggo silakan nanti bisa ditanyakan. Kalau ada yang di luar itu, kita ikut yang mana gitu aja ya. Kita sesuaikan saja. Karena tidak mungkin semua ternak saya tulis semua kan gitu ya. Jadi ini berdasarkan masukan dari Bu Agni kemarin, sementara kita tulis itu. Siapa tahu nanti ada tambahan, siapa tahu pengen ada ternak yang lain misalnya. Nanti kita sesuaikan saja dengan yang sudah ada. Ya. Kemudian untuk minat hortikultura, karena hortikultura ini harus budidaya, jadi luas total lahan minimal 200 meter persegi. Jadi untuk lahan budidaya minimal 200 meter persegi. Termasuk kalau itu dalam bentuk polybag-nya 200 buah. Kalau menggunakan polybag ya, kalau penanamannya menggunakan polybag tidak langsung tanah, itu berarti polybag-nya 200 ya, minimal 200 gitu ya. Kemudian jika hidroponik itu minimal tadi ya, polybag-nya minimal 200 buah. Kemudian kalau hidroponik minimal 200 lubang tanam. Ya, 200 lubang tanam itu bisa berbentuk datar atau bisa segitiga. Yang penting totalnya adalah 200 lubang tanam. Kalau itu jamur, kemarin ada pengalaman jamur juga di angkatan 2017, itu untuk budidaya jamur minimal 100 backlog. Minimal 100 backlog, gitu ya. Gitu. Kemudian untuk ini juga sama untuk hortikultura. Kalau mau nanam yang lain, monggo silakan nanti bisa misalnya tanaman sukulen Pak, tanaman sukulen harus berapa gitu ya. Karena di situ juga tidak ada tertulis ya. Apalagi untuk yang angkatan 2017 kemarin ada yang membuat ini tanaman hias yang kaktus itu loh. Namanya apa saya lupa itu. Kemarin saya nguji TA itu. Itu juga saya minta minimal ya 100, paling tidak ada 100 tanaman gitu ya, 100 tanaman gitu. Ya. Kemudian agrofarmaka ini minimal jumlah produknya 25 sampai 40 buah. Ya. Kenapa minimal produknya itu 25 sampai 40 buah? Pertimbangannya adalah ketersediaan bahan gitu ya. Jadi karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk membeli produk itu kan. Gitu. Jadi termasuk yang di hortikultura juga sama saya kira ya, mereka juga mengeluarkan biaya untuk membeli benih dan sebagainya. Jadi untuk agrofarmaka ini kita tentukan minimal jumlah produk yang dibuat adalah 25 sampai 40 buah unit, 40 buah produk gitu ya. Gitu.
Itu. Jadi itu secara garis besar silakan nanti bisa ditanyakan kalau misalnya Anda punya ide produk-produk lain yang belum masuk di situ, karena kami tidak akan mungkin memasukkan semua objek TA gitu ya. Ini yang tanaman sukulen saja belum sempat kita masukkan. Padahal yang angkatan 2017 kemarin sudah ada yang tanaman sukulen ya. Kemudian 2016 kemarin juga sudah ada Mbak Arifah, itu juga tanaman sukulen. Ya, Nabila juga tanaman sukulen juga gitu ya. Jadi cuman belum sempat saya masukkan di situ. Tapi kalau kita mau menggunakan pola yang sama ya berarti 100 paling tidak 100 tanaman gitu ya, 100 tanaman. Oke. Monggo Mbak, langsung di bawah. Ada yang lain saya kira proposal saja Mbak. Pendaftaran ujian tugas akhir saya kira sudah saya jelaskan tadi. Terus ke bawah. Nah ini proposalnya. Proposalnya saya kira untuk vokasi tidak ada panduan khusus. Jadi kita masih menggunakan panduan Diploma 3 Agribisnis. Ya. Jadi untuk pedoman penyusunan proposal memang diserahkan kepada prodinya masing-masing. Karena setiap prodi mempunyai spesifikasi proposal sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kami kemarin memang diberikan keleluasaan untuk menyusun sistematika proposal. Jadi prinsipnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Ada sampul, kemudian halaman pengesahan, monggo Mbak. Kemudian ada pendahuluan, saya kira nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian tinjauan pustaka, tadi tolong untuk tinjauan pustaka itu dibiasakan mulai sekarang Mbak, Mas, jangan sampai kalah dengan S1 ya. S1 saja tinjauan pustakanya sudah pakai jurnal internasional. Jadi teman-teman D3 minimal 3 jurnal internasional harus teman-teman pakai untuk menyusun tinjauan pustaka. Untuk menyusun pustaka. 3 saja. Kalau S1 itu 5-6 jurnal. D3 enggak usah 5 lah. 3 saja cukup. Gitu ya. Cari jurnal internasional yang relevan sesuai dengan judul, sesuai dengan tema TA Anda. Kalau tentang jamur, ya berarti jurnal internasionalnya tentang jamur. Jurnal nasionalnya juga tentang jamur. Kalau tentang tanaman sukulen, ya berarti jurnalnya tentang tanaman sukulen. Kaktus tentang kaktus, hidroponik tentang hidroponik. Ruminansia ya tentang ruminansia. Gitu nggih. Jadi tolong ini saya menambahkan saja nggih, menambahkan supaya teman-teman terbiasa dengan penggunaan jurnal internasional. Ya. Gitu. Sekarang kita dituntut untuk internasionalisasi. Jangan sampai kita menggunakan jurnalnya nasional semua. Gitu nggih. Jadi minimal 3 textbook atau jurnal internasional. Ya. Bisa textbook 1, internasional 1, jurnal 2 boleh. Yang penting total itu ada 3, minimal 3. Ya, gitu. Kemudian akan lebih baik kalau jurnal, karena jurnal itu kan up to date ya. Gitu. Kalau textbook kan bisa tidak up to date, tapi kalau jurnal biasanya up to date. Gitu. Monggo Mbak. Kemudian tata laksana kegiatan tata laksana kegiatan TA, terus kemudian perencanaan aktivitas TA, ya, ada rencana aktivitas kegiatannya apa saja, dijabarkan di situ, ya, kemudian daftar pustaka. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka saya kira pedomannya sudah ada di bawah lagi, monggo agak ke bawah. Saya kira untuk penulisan laporan TA juga saya kira sama dengan tahun-tahun sebelumnya, nggih. Tidak banyak perubahan. Terus, Mbak, hanya tinggal nambahin saja kok. Pendahuluan, tinjauan pustaka, terus paling tinggal nambahi bab 4. Nah, tinggal nambahi hasil kegiatan pembahasan. Bab 1, 2, 3 sama, tetap ya. Jadi tinggal nambahi bab gede sampai kesimpulan dan saran. Ya, tinggal menambahkan itu saja. Oke, untuk acuan daftar pustaka bisa di bawah lagi, Mbak. Oh, ini anunya. Halaman sampul saya kira nggak usah inilah terus. Oke, nanti tinggal di copy aja. Terus ini halaman pengesahan proposal, saya kira terus. Ini halaman laporan tugas akhir, lanjut.
pengesahan. Oke. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka saya kira hampir sama dengan S1 karena ini sudah standar nggih. Sudah standar penulisan dalam jurnal, penulisan apa namanya? Abstrak ya, jangan lupa abstrak ya. Kemudian ringkasan ya, ringkasan. Kalau abstrak itu kan ada di makalah, kalau ringkasan ada di laporan TA. Ya, kalau Anda pakai buku berarti penulisan bukunya seperti itu. Kemudian penulisan daftar pustaka ini saya kira sistematikanya ini sama dengan penulisan daftar pustaka pada umumnya, gitu ya. Gitu. Lanjut, Mbak. Nanti silakan bisa menjadi acuan. Ya. Oke, lanjut. Yang jelas begini, Mas. Dalam penulisan daftar pustaka, sumber pustaka, memang untuk diploma 3 ini kita belum menggunakan Turnitin ya. Ya, belum menggunakan Turnitin. Jadi tidak bisa ketahuan apakah tulisan kita itu nyontoh penulis lain atau tidak. Ya, untuk kita memang belum diterapkan Turnitin. Tapi untuk jaga-jaga dan mengedepankan kejujuran dalam penulisan karya ilmiah, karena tugas akhir ini juga merupakan karya ilmiah, dan ini merupakan karya monumental Anda terakhir di kampus, ya TA ini kan tidak boleh dibuat main-main. Ya, tolong dengan sangat untuk menulis itu harus ada etika kejujuran dalam melakukan penulisan tugas akhir. Ya, hindari plagiasi, hindari untuk mencontoh, meniru tulisan pihak lain. Ya, jadi boleh menyadur, boleh mengambil, tapi harus dengan etika penulisan yang baik, yang betul. Ya, jadi kalau mau menuliskan sumber pustaka, ya berarti Anda harus menuliskan sumber aslinya mana, gitu ya. Misalnya buku saya ditulis oleh Bu Mei Trisundari. Jadi Adi dalam Sundari 2021. Kemudian Anda ambil, ya, Anda ambil. Berarti nulisnya harus seperti apa? Ya, kalau Anda mau mengambil tulisan saya di dalam karyanya Bu Mei, berarti tetap Anda harus menuliskan lagi Adi dalam Sundari 2021. Gitu ya. Jadi artinya apa? Anda betul-betul mengambil tulisan saya di dalam bukunya Bu Mei. Gitu ya. Gitu. Jadi etika kejujuran tetap harus dipegang. Ya, gitu. Jadi jangan sampai nanti ketahuan karena ada dosen yang mungkin sangat detail membaca laporan sehingga ketahuan, oh ini ternyata bukan tulisannya si A, bukan tulisannya si B. Ya, ternyata mahasiswanya ngarang misalnya. Tapi ditulisi Kunto Adi misalnya. Padahal bukan tulisannya Kunto Adi misalnya. Jadi tolong dengan sangat untuk tetap kita mengedepankan etika kejujuran dalam penulisan tugas akhir. Ini karya monumental terakhir Anda. Jangan Anda lukai dengan, jangan Anda kotori dengan apa ya, ketidakjujuran. Gitu ya, gitu. Saya hanya berpesan itu saja. Oke, monggo Mbak, lanjut. Oh ini formnya. Saya kira ini formnya saya kira tidak usah dibahas, Mbak. Oke. Oke, saya kira itu Mas Mbak yang bisa kami sampaikan. Untuk formnya nanti silakan bisa dipelajari. Terus tadi yang sempat saya singgung ya. Nah ini Mbak. Terus lanjut. Atas. Ini yang saya tunjukkan adalah form-form yang masih berlaku, yang selama ini dipakai oleh kakak tingkat Anda. Ya, ini masih berlaku. Hanya nanti form ini, form dari mulai D1 sampai D6, nanti selain form D1 sampai D6 yang ada di depan itu, ditambahi dengan berita acara yang 1 lembar dari sekolah vokasi itu. Ya. Nah, yang dari sekolah vokasi nanti saya share contohnya ya, belum sempat saya sampaikan ke Mas Sahidin tadi.
Jadi belum bisa di-share screen. Nanti untuk yang form khusus berita acara dari sekolah vokasi, nanti saya share saja di grup grup angkatan 2018. Oke. Saya kira itu Mas Mbak informasi yang bisa kami sampaikan untuk sosialisasi tugas akhir sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan bisa ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih untuk Pak Kunto atas informasi yang telah diberikan. Nah, ini mumpung Bu Agni Hanifah sudah hadir, mungkin dari sudah Bu rawuh, Agni, ya sudah monggo, Pak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Monggo Bu Agni penjelasan untuk yang peternakan, Bu. Matur nuwun Pak Kunto. Siapa maaf ya, saya terlambat karena saya itu di pikiran saya itu pagi gitu ya. Mungkin ini karena ini saya pakai. Iya Pak, saya pikir itu jam 10 kok belum ada linknya. Saya nggak ngeh gitu Pak. Ternyata sore toh, astagfirullah. Lah saya itu tadi. Betul apa-apa, Bu. Ngapunten ya adik-adik semua. Maaf ini saya pakai HP, jadi kok di sini saya sedang ngidupin video tapi kok enggak muncul. Ya. Enggak kelihatan, enggak apa-apa ya. Ini sudah saya apa-apa, Bu. Saya juga enggak bisa tayang ya, video saya rusak kata ini. Video. Ini saya pakai HP tadi. Enggak apa-apa, Bu. Jadinya ini enggak bisa. Oke. Saya bisa menambahkan, saya malah bingung karena saya baru ngikuti tadi, Pak. Jadi saya juga belum tahu banyak, begini saja kalau ada pertanyaan begitu nanti saya jawab gitu aja gimana Pak Kunto dan adik-adik semua. Ya, khususnya gitu mungkin aja. Bu, terkait dengan kriteria yang di peternakan dulu, Bu. Kriteria. Oh ya, kalau kriteria di peternakan itu begini. Karena ini kan juga suasana pandemi. Jadi kalau untuk ternak ruminansia kemarin itu kan ada perubahan ya. Jadi kalau misalkan dari awal itu memang ambilnya ruminansia dan ada perubahan, itu mungkin kalau untuk surat menyurat tidak perlu ganti gitu ya, karena masih skupnya sama. Tetapi kalau ternaknya udah berbeda, lah itu mungkin ganti surat gitu ya. Terus kemudian kalau untuk peternakan, itu kan ada minimumnya ya. Jadi kalau jumlah sapinya itu berapa gitu ya. Kalau jumlah sapinya berapa, terus kemudian kalau domba berapa, begitu ya. Kalau sapi itu kan sekitar 20-an ya untuk magang. Kemudian kalau untuk ternak kambing domba itu 40 begitu ya. Sedangkan kalau untuk ternak unggas 10.000 itu adalah tempat minimal. Jadi selain jumlah itu tadi, jumlah populasi ternak juga berbadan hukum itu kalau untuk yang magang. Kalau untuk yang TA itu kan tidak berbadan hukum ya, tapi paling tidak kalian juga carilah karena suasananya ini juga pandemi juga mahasiswa juga mungkin takut kemana-mana, mungkin ya memang ada yang ngambil di sekitar rumah gitu ya. Jadi biar mudah gitu untuk akomodasinya gitu ya. Jadi warawirinya gitu. Jadi istilahnya resiko untuk terjangkit corona itu kecil begitu ya. Jadi kalau kalian sudah menentukan lokasi ya, itu sudah sampai dalamnya Dek. Jadi gini, kalau kalian menghubungi dari perusahaan gitu ya atau tempat peternakan begitu ya, kalian itu harus sudah tahu dulu di sana itu ada apa saja. Dan tolong jangan dipas. Umpamanya di sana ada 5 scoop atau 5 tema terus dibuat untuk 5 anak. Jangan. Takutnya nanti kalau pas saya gitu ya, itu saya tolak. Kemarin itu juga ada ya yang saya tolak. Jadi jelaskan dulu. Jadi kalian harus tahu dulu di sana itu populasinya berapa. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu, gitu ya. Nanti kalau sudah kayak seperti dulu itu mendaftar ya di vokasi atau nanti ke saya ada ya, jadi ada double gitu ya. Kalau saya nanti saya kasih link untuk Google Form, nah itu nanti yang akan saya buat untuk daftar pembimbing seperti itu. Saya rasa itu dulu ya. Mungkin saya menunggu kalau misalkan ada yang bertanya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator atau MC. Ya, baik Bu. Terima kasih atas Bu Agni Hanifah atas tambahannya. Baik, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya-jawab.
Untuk Mbak Mas, sosialisasi TA yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan format di kolom chat dengan nama _izin bertanya. Nanti akan diberi izin untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan Mbak Mas yang ingin bertanya. Baik, dari Mbak Yuniar. Halo Mbak Yuniar, mau on cam atau ingin menuliskan pertanyaannya di kolom komentar? Silakan. Bisa on mic, Mbak. Baik, untuk Pak Kunto dan Bu Agni, saya izin membacakan pertanyaan dari Mbak Yuniar. Untuk Herti, jika ingin mengambil tema tanaman hias, kriteria di pedoman belum tercantum, misal, ingin budidaya tanaman hias itu berapa polybag? Apakah juga 200 buah? Dan untuk menanam, apakah boleh dari bibit? Karena untuk tanaman hias, jika ditanam dari benih, membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu, apakah dari Herti boleh mengambil TA tentang terarium atau kokedama? Jika boleh, berapa minimal produk yang harus dibuat? Terima kasih. Untuk Pak Kunto dan Bu Agni, monggo. Makasih Mbak Yuniar. Pengalaman yang sudah itu terarium pernah. Ada yang Mbak Nabila itu terarium kalau nggak keliru. Nabila 2016 itu. Dia pernah terarium. Itu yang di dalam itu ya, di dalam kaca itu nggak? Mbak Yuniar. Itu yang tanaman di dalam kaca itu nggak? Iya, betul. Betul ya? Nah, itu Mbak Nabila. Mbak Nabila itu angkatan 2016. Kebetulan penguji TA-nya saya. Itu dia, tapi dia tidak membuat 200, Mbak. Waktu itu dia membuat, saya samakan dengan, karena di pedomannya tidak ada, saya minta bikin 50 waktu itu. Karena nyun sewu, biayanya juga mahal. Biayanya mahal membuat terarium itu. Kemudian kalau kokedama kayaknya juga pernah, kemarin juga saya minta bikin 50. Gitu. Kemudian kalau polybag itu tetap pakai dasar polybag yang 200 tadi, Mbak. Nah, apakah harus dari benih? Tidak harus. Kalau dari benih kan jenengan kelamaan. Ya. Nanti jenengan bisa dari bibit, tapi harus diperjelas bibitnya usia berapa, tinggi tanamannya berapa, itu sebagai bahan untuk tanaman. Bahan tanamannya berangkat dari bibit. Dijelaskan apa? Tidak apa-apa, nanti ke pembimbing dijelaskan aja, Mbak. Tidak harus dari benih, tidak masalah. Gitu nggih, Mbak Yuniar ya. Baik, mungkin dari Mbak Yuniar ada feedback. Saya rasa sudah cukup. Belum jawab, terima kasih. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan untuk Mbak Mulia. Silahkan Mbak Mulia, bisa on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sebelumnya, sore, saya Mulia, izin bertanya Pak Kunto. Mengenai form monitoring pembimbing yang dimintakan tanda tangan ke itu, adakah format khusus dari prodi atau di kami yang membuat? Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk tanggal ujian magang maupun TA itu ditentukan oleh siapa Pak? Dari mahasiswa dan juga dosen pembimbing atau dari prodinya? Itu Pak. Oh, iya. Kalau semua ditentukan prodi, nanti prodi mumet, Mbak. Mbak Mulia nggak kayak gawean aku. Ini Mbak Mulia, ujian magang dan TA ditentukan oleh dosen dan mahasiswa. Itu nggih, nanti tinggal panjenengan lapor ke kami, Pak Kunto, kulo ajeng ujian tanggal sementen. Pengujinya sudah oke. Udah gitu aja. Nanti kalau saya yang menentukan, pikiranku pusing, Mbak. Gitu nggih. Jadi ujian magang dan ujian TA ditentukan kesepakatan antara panjenengan mahasiswa dan
kedua dosen penguji. Ya. Nah, terus gini, ada kasus begini. Pak, kalau ini kan sekarang daring ya. Pak, ada dosen saya yang nggak mau daring itu, maunya luring. Ada itu, Pak Atok itu kalau nguji luring. Pak Atok tahu ya? Pak Atok nah, Pak Atok itu kalau nguji nggak kadang kerso daring, kadang luring, Mbak. Ya. Pernah beliau itu akhirnya gini, Pak Heru waktu itu Pak Heru sama Pak Atok. Pak Heru maunya daring, Pak Atok maunya luring. Akhirnya ngujinya dewe-dewe. Ya itu, ya Mbak, itu kalau nggak keliru magang atau TA ya, saya lupa. Saya lupa apakah itu magang atau TA, tapi angkatan 2017. Akhirnya ya wes lah, monggo lah nanti saya serahkan ke dosen sama mahasiswanya saja. Seenaknya dosen sama mahasiswa saja lah gitu. Akhirnya Pak Heru nguji daring, Pak Atok ngujinya luring. Ya wes, enggak apa-apa, yang penting saya dapat nilai gitu loh. Saya dapat nilai dari mahasiswa itu gitu. Jadi prinsipnya gitu, Mbak. Karena apalagi sekarang itu ada yang sekarang ada yang mintanya luring, ada yang mintanya daring, pokoknya kita serahkan ke mahasiswa dan dosen penguji saja. Gitu nggih. Yang prinsipnya begini, Mbak. Kalau menguji mestinya harus berdua, harusnya. Ya. Jangan sampai nanti kalau ngujinya dewe-dewe nanti malah berbeda pendapat tapi nggak gathuk gitu ya. Kalau bisa diupayakan untuk menguji bersama. Ya, kecuali kalau memang sangat mendesak tidak bisa menguji bersama. Misalnya, sudah dijadwalkan, yang satu bisa nguji, yang satu tiba-tiba sakit. Tidak bisa nguji, dan tidak bisa di-cancel. Otomatis kan tetap harus diuji, Mbak. Gitu ya. Nah, yang sakit berarti bisa menguji di lain hari. Itu dengan sangat terpaksa. Ya, dengan sangat terpaksa. Kalau tidak pokoknya diupayakan kalau bisa ya menguji bersama gitu nggih. Gitu. Jadi diupayakan Mbak Mulia untuk bisa mematchkan waktu dua dosen itu supaya bisa nguji bareng. Mbuh piye carane. Gitu nggih. Ya jenengan kudu sabar Mbak, gitu ya. Kudu sabar yen ketemu dosen sing enak kaya aku ora apa-apa ya, dosen sing angel. Gitu nggih. Gitu. Terus apa meneh mau lali siji meneh. Mengenai form monitoring yang tanda tangan, Pak. Form monitoring magang dan TA itu prinsipnya sama, Mbak. Nanti saya carikan ya. Saya kok lupa naruhnya di mana. Saya tadi mau saya share juga ke Mas Sahidin, tapi mau saya gabung dengan panduan kok nggak ketemu. Saya ada, Mbak. Saya ada. Nanti monitoring magang dan TA itu hampir mirip kok. Modelnya meh podo, cuma nanti beda aja. Beda di apa namanya? cover atas itu loh, apa namanya? Kop atas itu loh. Nanti tak share di grup aja nggih, monitoring pembimbingan magang dan monitoring pembimbingan TA. Itu formatnya hampir sama. Sama, bukan hampir sama, bedanya cuma kopnya atas saja. Nanti tak share, Mbak. Saya baru cari nih, saya belum ketemu ini. Nggih, Mbak Mulia. Nggih, Pak Kunto. Terus saya ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Nggih. Ya, untuk tadi kan Bapak menjelaskan mengenai rekap nilai teori dan juga nilai magang. Nah, sebelumnya saya sendiri atau dari teman-teman mungkin ada yang belum tahu, Pak, nilai teori itu didapatkan dari mana, nggih, Pak? Ya, teori yang pernah Anda ambil itu teori. Sekolah semester C1 sampai semester 5 itu kan teori toh. Oh, nggih, Pak. Ya. Nanti jenengan minta saja ke Mas Ali atau Mbak Tias, Mas, saya minta rekap nilai, nanti dicetak kabeh nanti. Oh, nggih, Pak. Mungkin itu yang namanya transkrip nilai, nggih, Pak? Ya, transkrip nilai. Ya. Iya, Pak. Terus pertanyaan terakhir, Pak, mengenai TA-nya hortikultura. Tadi kan Bapak menjelaskan bisa ikut ke perusahaan lain, misalkan di hidroponiknya di Palur itu. Nah, apakah nanti ketika budidaya juga memperhitungkan pemasarannya, Pak? Gini, TA seperti tadi saya sampaikan Mbak Mulia, jadi TA ini memang tujuan akhirnya adalah teman-teman itu bisa belajar berwirausaha. Ya, Anda itu kan sebenarnya bikin produk nih.
Kalau Mbak Mulia berarti nanam hidroponik nih. Kalau nanam hidroponik, apa cukup nanam tok, Mbak? Rampung? Dipasarkan, Mestinya Pak. pasarnya juga ya. Ya, kan nanti harus dianalisis harus dianalisis usahanya kan? Oh, Iya. hidroponik sayur sawinya jenengan itu terjual berapa? Nanti dapat untungnya berapa? Analisis biayanya berapa? Ya kan? Analisis biaya, analisis penerimaan, analisis pendapatan, keuntungan, BEP-nya berapa? Ya kan? Nah, otomatis kan ya dipasarkan kan? Ya berarti jenengan juga bahas pemasaran, tapi itu nanti gini Mbak, kalau di magang kemarin itu kan sekedar teori. Anda cuma belajar dari perusahaan. Kalau TA, Anda melakukan sendiri. Anda dodolan tenan gitu. Dodolan sayur tenan gitu. Itu bedanya magang dengan TA. Gitu. Oke. Paham nggih, Mbak nggih? Nggih, Pak, paham. Ya. Jadi jenengan nanti dikemas terus didol, engko entuk mu piro, batine piro, nanti dilapornya di laporan TA. Gitu. Gitu Mbak ya. Nggih, Pak Kunto, terima kasih atas Iya. penjelasannya. Kalau saya biasanya pembimbing TA itu adalah PA. Saya biasanya pembimbing TA itu PA. Wes, Anda bisa kira-kira wes, PA-mu sopo berarti itu pembimbing TA-ne jenengan. Nanti teman-teman sudah bisa merancang kalau Bu Agni saya kurang tahu nggih. Kalau Bu Agni mungkin karena berdasarkan kompetensi nggih. Kalau di peternakan kan beda dengan di horti sama farmaka. Kalau di peternakan kan ada ruminansia, ada unggas gitu nggih, kompetensinya masing-masing. Kalau di horti sama farmaka itu kan dosennya bisa kita acak. Bisa kita acak sehingga saya biasanya menentukan pembimbing TA itu dari PA. Pembimbing akademik sekaligus sebagai pembimbing TA. Dah, jenengan udah bisa ngira-ngira pembimbing TA ini sapa. Nggih, Pak, terima kasih. Gitu nggih. Baik, untuk Mbak Mas lainnya, ini ada pertanyaan masuk dari Mbak Mega. Untuk Mbak Mega, silahkan boleh on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Oktavianti Putri dari D3 Agribisnis Minat Peternakan. Saya mau bertanya, kalau untuk TA itu kan, kalau di peternakan kan sapinya minimal 20. Nah, itu Pak, Bu, itu harus satu bangsa jumlahnya 20 atau di peternakan itu minimal 20? Monggo Bu Agni ini. Nggih, matur nuwun. Iya, gini Dek. Gini, kalau TA itu kan tidak berbadan hukum ya, biasanya itu di KTT. Nah, cuman begini aja, kalau memang kalian itu mau, kalau TA-nya itu misalkan di situ untuk satu orang, begitu ya. Gini aja, kalau kalian di situ misalkan sapinya itu untuk diambil dagingnya, ya sudah sapi potong, mungkin berbagai bangsa tidak masalah, gitu loh. Tetapi kalau satu tempat dipakai untuk beberapa orang, nah itu kan yang susah kan harus dibedakan, Dek. Jadi bangsanya yang harus dibedakan, kan begitu. Kalau ternak perah ya sudah ternak perah, misalkan situ ternak perah, misalkan kambing gitu ya. Misalkan situ nggak hanya PE, mungkin ada sanen, sapera, oke, nggak masalah. Asalkan kamu ngambilnya judulnya kambing perah gitu. Karena biasanya di peternakan itu ya jumlah pemberian pakannya itu kan juga disamakan gitu, jarang yang dibedakan meskipun itu beda bangsa, meskipun itu mempengaruhi produktivitas juga gitu ya. Gitu jawaban saya deh. Ya, terima kasih Bu. Terus ada yang saya mau tanyakan lagi, untuk perusahaan peternakan yang kita ambil itu ada minimal tahun berdirinya atau boleh yang misal yang pasti tidak berbadan hukum, tidak. KTT pun bisa kok, tidak harus perusahaan kan kalau TA. Baik, berarti tahun berapa berdirinya nggak berpengaruh ya Bu? Tidak.
Baik, Yang Bu. penting masih Terima aktif. kasih. Ya, yang pasti masih aktif betul lah Pak. Iya, yang penting masih Jangan-jangan aktif, nggak ada Mbak. ternaknya, Terus atau mungkin meninggal. gini deh. Iya, ada juga mungkin ternak sapi potong gitu kan. Berdirinya sudah lama ya, tetapi dia memelihara ternaknya misalkan kalau mau mendekati misalkan Lebaran Haji gitu. Nah itu kan nggak dikatakan nggak aktif ya, itu kalau aktif itu ya selalu ada. Jadi ada Ya, keluar betul. masuk, selalu ada ternak yang keluar masuk gitu ya. Jadi tidak event-event tertentu tok gitu ya. Iya, Bu. Terus kami bisa mulai TA itu bulan apa, Bu? Lah kalau kalian itu kan biasanya itu kan pas kalian, oh ini udah lewat ya, ya secepatnya kalau biasanya itu kan di libur semester tadi biasanya kalau kalian itu, ya kan. Tapi kalau ini semuanya daring, ya kan, kalian kan bisa ngambil sebenarnya di awal waktu kan juga bisa, wong kuliah juga daring, kan begitu. Untuk mulai TA-nya, Bu. Ini udah bisa ngurus, nggak apa-apa ini. Iya. Saya kira nggak apa-apa, Ngurusnya itu dimulai aja, butuh mulai proses besok aja lama ya bisa Pak kok Kunto mulai ya. ngurus. Iya. Mulai dicari aja Mbak tempatnya Mbak. Tempat Nah, mulai disurvei dulu. Kalau oke betul. nanti perizinan. Kan harus izin dulu kan jenengan. Ya. Ya kan? Urus surat izin. Nanti minta ke Prodi untuk dibuatkan surat izin TA di tempat itu. Segera aja, mulai besok aja boleh kok. Nggak apa-apa. Lebih Baik, cepat Pak. lebih baik Mbak. Saya pengen cepat lulus ya, cepat. Iya. Segera difikskan saja di perusahaan mana, Iya. atau KTT mana, jumlahnya berapa, begitu, izinnya bagaimana, boleh enggak? Oke. Karena kalau untuk di Baik. peternakan itu kan mengenai analisis usaha ya kebanyakan. Jadi Oke. istilahnya keuangannya itu boleh enggak ditanya-tanyain kan begitu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Pak Kunto. Terima Oke. kasih, Bu Agni. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Monica sama Mas Linggar. Ini nggak apa-apa ya Pak, Bu? Monggo aja, nggak apa-apa. Untuk Mbak Monica, silahkan bisa on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, silahkan, Dek. Ya, ini saya izin bacakan ya Pak, Bu. Dari hasil budidaya 200 polybag tanaman hias itu, apakah di akhir harus terjual semua atau bagaimana ya Pak? Dan misal saya membuat kerajinan dari tanaman hias tersebut minimal 50, apakah itu juga harus terjual semua? Monggo Pak, Bu. Oke. Misalnya kerajinan apa Mbak ya? Nanti produk TA-nya itu kerajinan tanaman hias atau tanaman hiasnya? Saya izin menjawab Pak, seperti hampers Mbak Monica. gitu Pak. Oke. Gimana? Seperti hampers kayak gitu Pak. Apa Pak? Jadi tanaman hiasnya nanti kayak dihias gitu. Oh, oke. Oke. Tapi itu tanaman hias ya? Iya Pak. Oke, boleh, itu bagus itu. Nggak apa-apa Mbak. Artinya gini, jenengan memulai dari budidaya tanaman hiasnya, atau ini, apa ya, jenengan memulai dari pembibitannya, tanaman hias, atau ke ininya, ke apa jenenge itu ya, yang sudah hiasannya tadi. Niat saya itu langsung ke hiasannya gitu Pak. Jadi langsung membuat produknya itu. Tapi jenengan beli jadi. Iya, yang tanaman hiasnya Pak. Kan gini Mbak, maksud saya gini, pernah ada yang TA begitu, ada yang mulai dari bibit ada yang beli dalam bentuk tanaman juga sudah ada, nanti tinggal dia dihias, tinggal dia dikasih itu loh Mbak. Saya dulu kemarin tuh ada yang kaktus itu dia tinggal nemplek terus dikasih apa? Pasir apa jenenge? Batu-batu putih itu loh. Itu ada yang begitu, itu saya minta kemarin 50. Ya, karena itu katanya apa biayanya kan mahal itu. Nah, tergantung jenengan mau mulainya dari mana dulu, Mbak. Kalau mulai dari bibit ya bisa. Mulai dari panjenengan beli dalam bentuk mulai dari benih mungkin kelamaan, jenengan mulai dari pembibitan, berarti biayanya analisis usahanya harus dari mulai pembibitan. Kalau jenengan
mulai dari beli bibit jadi, berarti biaya beli bibit jadinya mulai dihitungnya dari situ, gitu loh. Tapi kalau jenengan mau pembibitan, ya berarti harus mengikuti kalau pakai ukuran polybag tadi. Kan jenengan hanya pembibitan saja kan, nanti outputnya adalah bibit tanaman hias. Kalau jenengan TA-nya tentang pembibitan tanaman hias. Analisis usahanya tentang usaha pembibitan tanaman hias. Tapi kalau jenengan mau membuat tanaman hias indoor, ya kan? Berarti jenengan beli analisis usahanya mulai dari beli bibitnya. Kemudian nanti ada beli potnya, beli media tanamnya, gitu loh. Tergantung jenengan mulai dari mana gitu aja, Mbak. Dan dua-duanya boleh. Iya Pak, berarti nanti itu langsung, kan semisal 50, nah itu harus terjual semua ya Pak? Pripun? Kan nanti misal membuat produk kan minimal 50. Nah Ya, itu kalau yang harus terjual semua Pak? Iya, harus terjual semua. Jenengan misalnya mau pembibitan tanaman hias tetap harus terjual semua. Namanya aja dodolan jenengan itu. Ya, jenengan kan tadi saya sampaikan, ini misi kita adalah TA ini adalah supaya teman-teman itu belajar wirausaha, membuat produk TA ini. Ya. Belajar wirausaha. Otomatis kalau belajar wirausaha harus punya motivasi untuk bisa menjual semua. Jenengan bisa pakai media online, bisa pakai offline, buh piye carane kan gitu toh. Ya, tetap harus diupayakan terjual semua, Mbak. Lah kalau kemudian kok tidak terjual semua, ya nanti dilaporkan di ujian. Kenapa kok bisa tidak terjual semua gitu loh. Paham nggih? Iya, Pak, paham. Nanti tanggung jawab jenengan di ujian TA. Kenapa kok tidak terjual semua? Adakah yang salah gitu kan? Mungkin kualitas tanaman jenengan kurang baik, mungkin karena pemasarannya kurang nggak jalan, misalnya. Gitu nggih, Mbak? Iya, Pak. Satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, monggo silakan. Kan nanti itu misal membuat produk, nah itu apakah boleh nanti tanaman hiasnya tuh lebih dari satu jenis, Pak? Satu jenis. Misal boleh. kaktus dengan apa gitu. Boleh. Nah, ya, makasih, Pak. Boleh. Yeah. Yang penting jumlahnya memenuhi kriteria tadi ya. Baik, Pak. Ya. Baik, pertanyaan dari Mbak Monica sudah terjawab. Kemudian dari Mas Linggar, silakan untuk on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, terima kasih kepada Mbak Moderator. Selamat sore, izin bertanya Bapak Kunto dan Ibu Agni mungkin bisa terkait ini Pak, untuk pelaksanaan tugas akhir. Nah, di dalam poin 6 itu kan ada kriteria mengenai tempat atau produk yang dijadikan objek tugas akhir. Nah, dari minat agrofarmaka itu kan hanya terdapat ketentuan terkait minimal jumlah produk sekian. Nah, itu untuk pembuatannya, itu kita bisa melaksanakannya di rumah secara mandiri, atau harus di perusahaan ataupun di tempat seperti lab gitu Pak, karena mungkin dari beberapa teman-teman mungkin membutuhkan kayak uji apa seperti itu, atau mungkin harus ada kriteria minimal pembuatannya itu di mana begitu Pak. Oke. Mungkin, Pak, terima kasih. Oke. Ya, matur nuwun Mas Linggar. Kalau jumlah produk saya kira kita ikut yang ada di panduan saja Mas. Itu aja wis sidik loh ya. 25 sampai 40 itu sudah termasuk sedikit itu. Oke. Tapi memang kemarin ini saya konsultasikan ke Pak Srinyoto, Komisi Magang TA yang kemarin, yang lama. Jadi saya konsultasikan ke beliau, 25 sampai 40 saja sudah cukup Pak Kunto, jadi tidak usah terlalu banyak. Kasihan nanti kalau teman-teman harus mengeluarkan biaya. Karena untuk produk agrofarmaka ini kan harus ada dikemas, ya kan? Nanti harus dikemas, harus dibuat desain khusus, dan itu kan biaya gitu nggih. Jadi dirasa kami lihat memang pertimbangan bahan kemasan, pertimbangan bahan yang mau dipakai untuk membuat produk agrofarmaka memang
kami lihat kemarin dengan Pak Nyoto sepertinya biayanya agak besar, sehingga jumlah produknya juga tidak terlalu banyak, 25 sampai 40 saya kira udah cukup gitu. Itu dari sisi jumlah, Mas. Kita ikut itu aja lah, nggih. Kemudian apakah nanti bisa menggunakan lab? Sangat, malah menurut saya diwajibkan, Mas, karena yang namanya produk, terutama untuk produk agrofarmaka itu kan harus ada uji standarisasi mutu, ya, harus ada uji mutu terhadap produk yang dihasilkan oleh teman-teman yang melakukan TA yang produknya agrofarmaka. Nah, untuk uji mutunya silakan Anda bisa menggunakan lab yang ada di Fakultas Pertanian. Nanti tinggal Anda mengajukan izin ke Prodi, Prodi membuatkan, nanti menghubungi saya atau admin untuk dibuatkan izin penggunaan lab. Itu ya Mas ya. Nanti bisa difasilitasi untuk itu. Atau menggunakan tempat lab di farmasi atau di lab lab sentral misalnya. Anda pengen menggunakan itu, saya kira nanti jenengan bisa menghubungi Prodi lah kalau seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu wajib dilakukan, Mas, karena untuk produk farmaka kan terkait dengan makanan minuman ya, sehingga termasuk untuk produk-produk, karena biasanya begini, biasanya pembimbing itu kan akan menanyakan, ini sudah diuji lab belum? Ya kan? Kalau belum diuji lab ya standarisasi kualitas mutunya belum terjamin. Tapi kalau sudah diuji lab ya paling tidak sudah ada hasilnya gitu loh. Oh, nanti kandung organoleptiknya seperti apa? Ya, seperti uji itu kan uji bisa organoleptik bisa pakai uji kimia ya Mas ya. Ya kan? Ya, jenengan bisa pakai dua cara ini. Biasanya teman-teman yang agrofarmaka itu minimal menggunakan uji organoleptik. Biasanya minimal itu. Selain menggunakan uji yang sifatnya lab kimia gitu. Monggo, Anda mau pakai itu akan lebih baik. Itu aja, Mas. Ya. Lebih anu lah, hasil produk jenengan lebih meyakinkan lah kalau ada pakai uji lab seperti itu. Iya Pak Gunto. Ini Pak, ada tambahan sedikit. Nah itu nanti itu tadi kan semisal mungkin dari teman-teman yang mungkin dalam kemudahan untuk mengakses fasilitas di kampus. Nah ini semisal dari teman-teman ada yang terkendala untuk ke sini mungkin atau mungkin di dekat rumahnya ini tidak terdapat fasilitas untuk melakukan pengujian. Jadi untuk pembuatannya itu di rumah secara mandiri Pak. Jadi mungkin uji yang bisa digunakan, mungkin uji organoleptis mungkin masih bisa, dan mungkin ditambahkan uji yang lain yang sekiranya itu bisa dilakukan. Nah itu untuk pembuatan di rumah seperti itu, apakah diperbolehkan Pak, atau harus di tempat perusahaan gitu Pak? Oh di rumah boleh Mas, boleh di rumah. Teman-teman biasanya pada bikin di rumah kok Mas. Oh begitu Pak. Pada bikin di rumah kok. Kecuali kalau jenengan kerjasama karo Sido Muncul gitu, garapin yang Sido Muncul. Boleh, malah banyak teman-teman yang garapnya di rumah kok, dipakai neng omah, ditimbang neng omah, gitu. Cuman kalau ujinya kan jenengan nggak punya fasilitas itu ya. Nah mungkin ujinya gini Mas, kalau informasi yang saya terima dari sekolah vokasi itu khusus teman-teman yang baru TA untuk uji di kampus diperbolehkan, meskipun kondisinya seperti sekarang. Itu misalnya ya dengan misalnya bisa titip ke teman-temannya yang rumahnya Solo, titip bahan atau titip hasil uji, titip produk yang mau diujikan kan sebenarnya tidak masalah. Kalau untuk TA saya kira tidak masalah Mas. Nanti tak buatkan izin. Karena memang dari sekolah vokasi, dari UNS khusus untuk mahasiswa yang skripsi atau TA, itu menggunakan fasilitas lab sangat dimungkinkan, diperbolehkan. Karena untuk kepentingan penyelesaian studi. Bukan praktikum maksud saya. Gitu. Halo? Iya Pak Gunto, matur suwun. Kalau praktikum ketoknya masih Mas. Kalau praktikum kayaknya masih belum diperbolehkan untuk saat ini. Tapi untuk penyelesaian TA atau skripsi itu sangat diperbolehkan. Supaya mahasiswa ndang cepat lulus. Mungkin karena itu. Iya Pak. Ya. Matur suwun Pak Gunto. Ya Mas. Penjelasannya. Ya, itu ada tadi lagi pertanyaan dari Mas Lindar.
Pak Kunto, Bu Agni, ini berhubung waktu menunjukkan hampir maghrib. Ya. Ini kalau misalnya kita cukupkan pertanyaannya bagaimana, Pak? Monggo, Ji. Nanti gini aja Mbak Maharani, nanti biar teman-teman ini bisa bertanya kalau horti farmaka bisa ke saya, nanti untuk peternakan bisa langsung ke Bu Agni saja. Oh iya. Supaya lebih jelas gitu ya. Dibuat Ya kan, grup Bu Agni, itu ya? deh kalau ya. Mungkin kalau peternakan yang mau TA dibuat grup saja. Jadi saya tidak mengulang-ulang gitu. Betul, betul. Ya, baik Pak Bu. Yeah. Ya, alhamdulillah acara demi acara kita lalui bersama. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, sehingga mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya Mbak Rani, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Bapak Raden Kunto Adi SPMP, dan Ibu Agni Hanifah SPT MSI, selaku Komisi Magang dan Tugas Akhir, serta teman-teman yang telah hadir pada acara hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhirussalam, wabillahi taufik walhidayah, waridawal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Matur nuwun Bu Agni. Nggih, sami-sami Pak Kunto, matur nuwun. Makasih Mas Mbak ya. Ya, Segera diselesaikan, jangan pakai lama. Itu nggih? Ya, Pak. Ya. Nggih, Pak. Terima kasih banyak. Bersegeralah lulus dari Diploma 3 Agribisnis. Amin. Ya, amin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Untuk Mbak Mas, jangan Terima kasih Pak Kunto, Bu Agni. Sama-sama Mas. presensi yang sudah dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.